Hai cuy, kali ini gue akan bahas tragedi lagi ya, yaitu tenggelamnya kapal feri Sewol yang beberapa tahun terakhir ini juga sempat rame ya. Kalian denger beritanya nggak? Sedih banget sih ini. Siapin tisu ya. Buat yang belum tahu, tragedi kapal Sewol ini adalah sebuah kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Pulau Jindo yang telah memakan korban sebanyak 304 orang dan 250 diantaranya adalah siswa-siswi dari SMA Danwon High School di Ansan. Jadi waktu itu SMA Danwon ini mengadakan study tour ke Pulau Jeju pakai kapal feri Sewol ini cuy. Ya udah yuk, sekarang kita mulai ceritanya ya. Tragedi ini terjadi pada tanggal 16 April tahun 2014 yang akhirnya menjadi sebuah catatan kelam transportasi perairan Korea Selatan. Ketika kapal Sewol ini tenggelam dalam pelayarannya dari Incheon menuju ke Jeju cuy. Total penumpang dalam kapal ini adalah 476 orang dan 324 diantaranya adalah murid dari SMA Danwon yang sedang melakukan study tour. Sehari sebelum keberangkatannya, sebenarnya kapal Sewol ini dijadwalkan berangkat pada tanggal 11 April di jam setengah 7 malam waktu setempat. Tapi waktu itu kabutnya itu tebel banget cuy, jadi terpaksa ya harus ditunda sampai akhirnya bisa berangkat di jam 9 malam. Kapal dinakodai oleh Kapten Lee Jong Suk yang berumur 69 tahun dan sudah mempunyai pengalaman 40 tahun berlayar dari Jeju ke Incheon, Incheon ke Jeju, ya pokoknya udah biasa bolak-balik gitu loh cuy, jadi udah profesional banget. Awal perjalanan itu oke-oke aja cuy, lancar, jaya gitu loh. Tapi waktu nyampe di Selat Menggol yang terkenal dengan arusnya yang kuat dan menantang gitu ya, yang berada di anjungan atau ruang kemudi kapal itu yang standby malah perwira 3, perwira muda gitu loh, yang belum berpengalaman sama sekali. Lah terus di mana nih kaptennya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sama, gue juga bertanya-tanya. Karena waktu itu ternyata Kapten Lee ini pamitnya mau ke kamar sebentar gitu cuy. Mungkin mau nyantai atau ngopi-ngopi gitu ya. Dan perwira yang menggantikan Kapten Lee ini standby di anjungan sampai besok paginya cuy. Berarti ini udah masuk di tanggal 16 ya. Tepatnya di jam 8.49 pagi, perwira muda ini ngelihat ada kapal dari arah depan gitu loh. Karena takut takut tabrakan. Takut tabrakan, akhirnya perwira muda ini nyuruh pengemudi buat belok gitu loh. Tapi ternyata beloknya itu terlalu bablas ke kiri. Terlalu tajam gitu loh beloknya, yang mengakibatkan kapal ini kehilangan keseimbangan dan akhirnya miring ke kiri gitu cuy. Karena di dalam kapal itu kan juga muat kargo ya, jadi waktu beloknya terlalu tajam ke kiri, akhirnya kargonya ke kiri semua dan itu yang mengakibatkan kapal menjadi miring. Ini ada penyebabnya, ntar gua jelasin di belakang video ya. Nah di sini kondisinya kapal itu udah miring ya cuy, tapi anehnya kru kapal itu nggak ada yang ngasih instruksi atau produser astaga, maaf, prosedur maksudnya, sorry cuy, di rumah gue ada traktor, gue nggak konsen. Sampai mana tadi? Ya anehnya kru kapal itu nggak ada yang ngasih instruksi atau prosedur buat menyelamatkan diri, tapi mereka itu malah disuruh buat kembali ke kabin masing-masing dan itu disampaikan lewat intercom berkali-kali cuy. Dan semua penumpang itu ya nurut aja lah, pikirnya penumpang kan ya ini biar tertib, biar nggak ada yang rebutan skoci. Tahu kan skoci kapal-kapal kecil yang buat menyelamatkan diri itu loh. Ya udah yuk, sekarang kita masuk ke kronologinya dulu cuy. Jam 8.52 pagi, seorang siswa bernama Choi itu berhasil menghubungi 119 atau 911-nya Korea ya cuy. Dan ini adalah laporan pertama yang diterima 119 cuy. Aneh ya, laporan pertama malah dari murid, bukannya dari kru kapal. Jam 9.06 pagi, itu operasi penyelamatan mulai dilakukan. Jam 9.19, berita kecelakaan kapal Sewol ini disiarkan secara langsung. Jam 9.39 pagi, kru kapal termasuk Kapten Lee itu nyelamatin diri dong. Gak peduli semua penumpangnya masih di dalam, selamat atau enggak, yang penting nyawa sendiri dulu deh. Kayak emang disengaja gitu gak sih? Harusnya kru kapal itu adalah orang terakhir yang diselamatkan, tapi ini malah jadi orang pertama yang diselamatkan sama tim penyelamat cuy. Nah penumpangnya gimana? Disuruh tetap stay di kabin masing-masing. Gimana? Nggak salah tuh.
Jam 9.50, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 80 orang. Di sini posisi kapal udah semakin miring ya cuy. Jam 10.21, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 40 orang lagi. Sampai akhirnya di jam 10.31, kapal sepenuhnya terbalik bersama dengan penumpang yang masih ada di dalamnya cuy. Dan walaupun terbalik, tapi ini bagian bawahnya itu berarti masih kelihatan di permukaan gitu ya cuy ya. Paham kan maksudnya? Dari total 476 penumpang, itu cuman 172 orang aja yang berhasil diselamatkan cuy. Gimana tuh? 2 jam setelah kapal Sewol ini tenggelam, presiden yang menjabat waktu itu yaitu Park Geun-hye itu menurunkan perintah buat mengirimkan seluruh tim penyelamat ke sana cuy. Hah? Gak salah denger nih gua. Telat, kapalnya udah tenggelam. Apanya yang mau diselamatin? Bangkai kapalnya. Besoknya di tanggal 17 April 2014, operasi penyelamatan ini dilanjut lagi nih cuy. Dan ada laporan 8 orang dinyatakan resmi meninggal dunia. Tanggal 18 April 2014, tepat di jam 11.50 siang, itu kapal Sewol udah 100% tenggelam sepenuhnya. Jadi bener-bener udah nggak kelihatan sama sekali cuy. Hasil akhir dari operasi penyelamatan yang dilakukan selama 2 hari ini melaporkan ada 172 orang selamat, 295 orang meninggal dunia, dan 9 orang dinyatakan masih hilang. Walaupun udah dilakuin operasi penyelamatan besar-besaran, tapi warga itu tetap menilai kalau pemerintah itu lambat dalam menangani masalah ini cuy. Bahkan terkesan santai banget gitu loh. Dan ini yang memicu kemarahan warga Korea Selatan. Sampai-sampai warga dan juga nelayan itu terjun secara langsung buat bantuin operasi penyelamatan ini cuy. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, kebongkar semua deh itu penyebab kenapa bisa terjadi kecelakaan ini. Yang pertama yaitu penambahan jumlah kabin. Jadi kapal Sewol ini sempat direnovasi buat nambah kabin, yang otomatis kan nambah beban juga cuy. Yang kedua, ada pejabat yang disuap. Ternyata setelah renovasi itu, kapal Sewol itu jadi bahaya dan nggak sesuai standar lagi. Nah, pas uji kelayakan, pemilik kapal Sewol ini nyuap seorang pejabat biar dikasih sertifikat dan izin berlayar. Yang ketiga, perwira 3 bernama Cho Jun Ki itu bohong. Bohongnya soal apa? Soal ada kapal dari arah berlawanan yang mengharuskan kapal Sewol ini belok. Ternyata setelah diselidiki itu nggak ada kapal dari arah depan tuh. Tapi anehnya kapal Sewol ini malah belok sendiri tanpa sebab. Yang keempat yaitu kelebihan muatan. Bukan cuma dari penumpangnya aja ya cuy, tapi kargo yang dibawa di kapal Sewol ini yaitu sebanyak 3.608 ton kargo. Sedangkan jumlah yang diperbolehkan itu adalah 980 ton kargo aja. Nah, 3.608 ton ini meliputi 920 ton truk, mobil, 131 ton kontainer, 1.164 ton kargo, dan peralatan berat lainnya. Jadi, total kargo yang dibawa ini 3 kali lipat lebih berat daripada jumlah yang diperbolehkan. Gila nggak tuh? Gila! Dan ternyata dari banyaknya total kargo yang dibawa ini nggak ada satupun yang diamankan pakai rantai. Jadi cuman pakai tali aja cuy. Ya putus lah. Kayak hubungan lu. Yang kelima yaitu air pemberat yang dikurangi. FYI aja ya cuy, air pemberat ini berfungsi buat menjaga keseimbangan di dalam kapal. Nah, waktu kejadian itu kapal Sewol ini cuman bawa 580 ton air pemberat. Itu jauh dari jumlah yang disarankan yaitu 2.000 ton air pemberat. Jadi air pemberatnya itu dikurangin biar bisa nambahin kargo cuy. Dan ini adalah penyebab kenapa kapalnya itu langsung miring dan nggak bisa balik lagi kan waktu belok. Yaitu karena kargo itu kan benda padat, jadi dia itu nggak bisa balik ke tempat semula. Beda kalau air itu kan sifatnya ngalir, ngikut gitu kan, pasti bisa balik lagi. Nah, terbongkarnya penyebab kecelakaan kapal Sewol ini semakin membuat warga Korea, bahkan dunia, itu yakin kalau adanya unsur kesengajaan. Dan ada beberapa bukti yang memperkuat dugaan ini. Yang pertama, pemberitaan tentang kecelakaan kapal Sewol ini disiarkan ke seluruh Korea, tapi semuanya itu memberitakan kalau seluruh penumpang udah dievakuasi dengan selamat. Yang kedua, yaitu kru kapal yang diselamatkan pertama kali, sedangkan seluruh penumpang itu disuruh diem nunggu di kabin masing-masing.
Padahal menurut petugas pantai buat nyelamatin seluruh penumpang itu cuman butuh waktu 6 menit aja cuy. Cuma 6 menit. Yang ketiga, tim evakuasi yang datang waktu itu cuman muter-muter aja ngelilingin kapal gitu loh. Jadi seolah-olah kayak ngulur waktu gitu loh. Yang keempat yaitu kru kapal berkali-kali meminta kepada seluruh penumpang itu buat stay di kabin masing-masing. Bukannya disuruh buat nyelamatin diri, loncat kayak apa kayak ya kan. Padahal waktu itu kan mereka semua udah pakai pelampung, ya minimal loncat dulu lah untuk penyelamatan nanti bisa diatur kan gitu ya cuy. Astaga. Yang kelima, tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini kan udah menyita perhatian seluruh dunia ya. Nah, waktu itu Angkatan Laut dari Amerika Serikat itu nawarin buat ngasih bantuan nih cuy. Tapi anehnya ditolak sama pemerintah Korea. Kan aneh ya. Yang keenam, dilihat dari analisa radar, kapal Sewol ini bikin gerakan yang mencurigakan gitu loh. Jadi jalannya itu zigzag, terus kecepatannya nggak stabil sampai bikin keluar rute. Yang ketujuh, ditemukan adanya 400 ton besi baja di basement kapal Sewol. Dan ini ilegal cuy, jadi nggak dilaporin adanya muatan ini. Tanggal 19 April 2014, Kapten Lee ditangkap dengan dakwaan kelalaian saat menjalankan tugas, melanggar hukum kelautan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dan dia ini divonis 36 tahun hukuman penjara cuy. Selain itu, 3 kru kapal lainnya itu juga ditangkap ya, dan mereka itu dapat hukuman yang berbeda-beda. Terus di tanggal 8 Mei 2014, CEO dari kapal Sewol ini yang bernama Kim Han-sik itu juga sama ditangkap juga cuy. Mampus lu. Walaupun kru kapal dan CEO-nya udah ditangkap, tapi itu nggak bisa meredam kemarahan para orang tua murid cuy. Mereka marah, sedih, dan juga kecewa karena merasa tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini adalah hal yang disengaja demi kepentingan politik. Karena emang sampai sekarang itu nggak ada kelanjutannya cuy kasusnya, jadi ditutup gitu aja. Setelah ditutupnya kasus kecelakaan kapal Sewol ini, mulailah muncul berbagai macam teori konspirasinya cuy. Tapi gue nggak akan bahas di sini karena terlalu panjang banget ntar jadinya. Dan terlepas itu disengaja ataupun enggak, gue berharap banget kejadian kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi. Tragedi kapal Sewol ini udah difilmkan ya cuy dengan judul Intention dan juga 6 judul film lainnya yang sama-sama ngambil latar belakang dari kecelakaan ini. Tonton deh, nangis kejer lu pasti. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Next kita mau bahas apa lagi? Kalian bisa lanjut di kolom komen ya. Thanks udah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.